Kayak orang yang baru saja menceraikan seorang wanita, istrinya diceraikan, kemudian dia berpindah menikahi kepada adiknya, itu bisa. Tapi kalau ibu mertua kita, ibu mertua kita atau anak tiri kita, yang mana ibunya telah berhubungan badan dengan kita, itu juga termasuk mahram abadi. Maksudnya mahram abadi, itu berarti dia sampai, meskipun kita telah berpisah dengan istri kita, kita tetap tidak boleh menikahi mertua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita akan mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan menikah, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk kita nikahi. Dalam beberapa fikih Syafi'iyah terutama, wanita-wanita yang diharam dinikahi itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah karena memiliki hubungan mahram dengan kita. Mahram itu sendiri, mahram itu pengertian mahram sendiri adalah wanita-wanita yang haram kita nikahi. Cuma nanti ada perbedaan, namanya mahram itu ada mahram karena hubungan nasab, hubungan keluarga, secara genetika masih nyambung dengan kita. Kemudian ada yang mahram birradha, mahram karena persusuan. Kemudian ada lagi yaitu mahram bil musaharah, karena hubungan ipar, hubungan sambung karena kita menikahi seseorang, kemudian beberapa saudara perempuan tadi ataupun iparnya kita ataupun ibunya perempuan tadi, mertua kita, itu menjadi mahram bil musaharah namanya. Kemudian mahram bin nasab, mahram yang diharamkan untuk kita nikahi karena hubungan nasab. Sebenarnya 3 hal tadi, 3 bentuk mahram tadi itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Keharamannya dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran. Di Al-Quran itu menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatikum wa ammatikum wa khalatikum. Al-ayah, banyak sekali ini. Bahwa diharamkan bagi kita, yang pertama adalah ummahatukum, ibu kita sendiri, itu termasuk mahram bin nasab. Kemudian wabanatukum, kemudian anak perempuan kita sendiri, itu juga diharamkan untuk dinikahi. Wa akhwatukum, kemudian saudara perempuan kita, itu juga haram kita nikahi. Wa ammatukum, itu juga haram dinikahi, yaitu ammah itu bibi, bule atau bude kita sendiri yang dari saudara bapak kita, itu haram dinikahi. Wa khalatukum, dan saudara-saudara ibu kita. Jadi bule dan bude dari ibu kita itu juga haram kita nikahi. Ya, itu yang berhubungan dengan mahram nasab. Nah, itu kalau ibu kita diharamkan itu bukan berarti ibu yang melahirkan kita tok, tidak, tetapi ibu yang melahirkan kita sekaligus sampai ke atasnya. Jadi nenek kita itu juga haram kita nikahi. Anak kita ketika haram kita nikahi, maka sampai ke cucu-cucunya pun juga haram kita nikahi. Saudara kita haram kita nikahi, keponakan kita juga haram dinikahi. Jadi anak daripada saudara kita, banatul akhi wa banatul ukhti, itu termasuk yang diharamkan sebab nasab. Jadi anak-anak saudara kita, anak adik kita, anak kakak kita, itu haram kita nikahi. Terus kemudian ini yang banatul akhi dan banatul ukhti, saudara perempuan, anak perempuan daripada saudara kita, baik saudara dari perempuan dan saudara laki-laki kita yang haram dinikahi tadi, itu juga termasuk kategori mahram bin nasab. Kemudian ada yang mahram wanita yang diharamkan karena hubungan persusuan. Dalam satu pernyataan hadis, kalau tidak keliru, ini ada ma yahrumu bil nasab yahrumu bil radha. Setiap wanita yang diharamkan karena hubungan nasab itu juga diharamkan karena hubungan persusuan.
Sehingga secara otomatis wanita-wanita yang diharamkan karena hubungan nasab itu juga diharamkan karena hubungan persusuan. Tapi mengecualikan beberapa wanita. Yang pertama adalah ibu atau seorang wanita yang menyusui daripada saudara kita. Ibu yang menyusui saudara kita tetapi tidak menyusui kita. Maksudnya ibu persusuan yang dimaksud di situ ibu persusuan. Contohnya ada seorang wanita yang menyusui saudara kita. Itu tidak haram bagi kita. Kemudian ada lagi ibu yang menyusui anak kita. Berarti nenek persusuan anak kita itu tidak diharamkan bagi kita. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan mahram birrodho. Ada 4 kalau tidak salah itu ada 4 wanita yang tidak diharamkan karena hubungan persusuan, tapi ketika itu menjadi berhubungan dengan kita karena urusan nasab itu akan menjadi diharamkan, tapi karena persusuan tidak diharamkan. Itu kalau hubungan nasab itu namanya kan berarti nenek daripada anak kita itu kan bisa jadi sebagai hubungan musyawarah itu nanti. Karena hubungan ipar, persaudaraan ipar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mahram yang diharamkan karena hubungan sambung. Yang dimaksud dengan hubungan sambung itu adalah karena hubungan mertua. Itu yang diharamkan adalah 1, mertua kita. Sampai ke atas itu diharamkan. Kemudian anak tiri kita. Jadi anak bawaan istri kita itu juga termasuk diharamkan karena hubungan mertua. Kemudian saudara ipar kita itu juga diharamkan bagi kita selama kita masih menikahi terhadap saudaranya. Nah, ini yang termasuk wanita-wanita yang diharamkan karena hubungan musyawarah atau hubungan mertua. Nah, kemudian yang karena hubungan mertua itu dibedakan. Wanita yang diharamkan karena hubungan mertua tadi itu ada yang bersifat mahram secara abadi, mahram ala ta'bid. Ada yang bersifat temporal, maksudnya dalam waktu-waktu tertentu. Kayak saudara ipar kita itu namanya mahram tetapi tidak abadi. Kenapa? Karena ketika nanti kita telah berpisah dengan istri kita bisa meminang, bisa menikahi saudaranya itu bisa. Kayak orang yang baru saja menceraikan seorang wanita, istrinya diceraikan, kemudian dia berpindah menikahi kepada adiknya itu bisa. Tapi kalau ibu mertua kita atau anak tiri kita, yang mana ibunya telah berhubungan badan dengan kita, itu juga termasuk mahram abadi. Maksudnya mahram abadi, itu berarti dia sampai, meskipun kita telah berpisah dengan istri kita tetap tidak boleh menikahi mertua kita. Nah, ini nanti sangat berpengaruh di dalam kaitannya masalah membatalkan wudhu seseorang. Mahram yang dengan bentuk dalam macamnya ada 3 tadi itu tidak semuanya membatalkan wudhu, tidak semuanya tidak membatalkan wudhu, tidak. Ada yang mahram tapi masih membatalkan wudhu. Mahram yang tidak membatalkan wudhu seorang lelaki, wanita-wanita yang tidak membatalkan wudhunya seorang lelaki itu adalah mahram yang abadi. Saudara-saudara kita tadi yang kita sebutkan, baik itu mahram bin nasab, ataupun mahram karena hubungan persusuan, atau mahram karena hubungan mertua. Ya, mertua kita itu juga termasuk mahram abadi, sehingga kita ketika bersentuhan, meskipun kita sudah berpisah dengan anaknya, kita berpisah dengan istri kita ketika bersentuhan dengan mertua kita tetap hukumnya tidak membatalkan wudhu. Nah, berbeda dengan mahram yang tidak abadi, seperti saudara ipar kita atau saudara istri kita. Itu tidak mahram abadi. Nah, karena bukan mahram abadi itu juga berpengaruh ketika nanti bersentuhan dengan kita itu tetap hukumnya membatalkan wudhu. Sehingga tentunya ya yang budaya yang terjadi di masyarakat kita itu sebenarnya kita bersentuhan dengan saudara ipar kita itu juga tidak diperkenankan dalam fikih kita. Karena itu hukumnya sudah orang lain sebenarnya. Karena dia cuma membatalkan wudhu kita. Tapi biasanya masyarakat kita karena menganggap itu saudara ipar kita dianggap dekat, kita berhubungan seolah-olah dia merupakan keluarga dekat kita. Padahal itu keliru, semacam itu keliru sebenarnya.
Tetap kita batasi, kita tetap ramah dengan mereka, tetapi perlu kita batasi, kita tidak diperkenankan menyentuh mereka, seolah-olah dalam hukum memandang, dalam hukum kita memegang, itu sama dengan ketika kita memandang dan memegang wanita lain. Ini beberapa wanita yang diharamkan untuk dinikahi seorang laki-laki. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mengetahui hukum ini karena tradisi yang terjadi di masyarakat kita. Kalau mungkin kita menikahi seseorang itu menikahi seorang yang mahram itu mungkin jarang kita temukan. Tetapi yang sering terjadi itu ketika kita menganggap saudara ipar yang bukan mahram sebenarnya, bukan mahram abadi, itu dianggap seperti mahramnya, itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Kalau dalam menikah mungkin tidak terjadilah kita menikah, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan adiknya atau dengan bibinya, itu jarang sekali terjadi di masyarakat kita. Kalau ada itu mungkin saking jauhnya dari pengetahuan agama kita. Mungkin ini beberapa wanita yang diharamkan karena mahram. Demikian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.